Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya RI Story, kisah yang berjudul Parang Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tepat di depan Pak Warto berdiri sosok Pak Gunawan, tetapi tidak seperti yang ia ingat. Wajahnya pucat kehijauan, dengan mata yang kosong memandang lurus ke arahnya. Di tengah kepalanya terdapat belahan besar, darah kering masih menempel di kulit dan rambutnya. Tubuhnya mengenakan pakaian yang lusuh, penuh tanah dan bercak darah, seakan baru saja bangkit dari kubur. Di tangannya tergenggam erat parang yang berkilat tajam, masih berumuran darah pekat. Pak Gunawan mengeluarkan suara nafas berat seperti suara angin yang keluar dari dada kosong. Kepalanya sedikit miring, memperlihatkan luka menganga yang membuat isi kepala tampak jelas. Pak Warto ingin berteriak tapi suaranya tercekat, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Parang di tangannya Pak Gunawan terangkat perlahan. Pak Gunawan, maafkan saya. Pak Warto berusaha berbicara, tapi sosok itu tidak menggubris. Dengan gerakan cepat, parang itu melayang ke arah Pak Warto. Suara jeritan menggema di sepanjang jalan setapak sebelum akhirnya senyap. Keesokan paginya warga desa digemparkan oleh penemuan jasad Pak Warto. Tubuhnya tergeletak di jalan setapak dengan kondisi yang mengerikan. Kepalanya terbelah menjadi dua. Darah mengenang di sekitar tubuhnya. Parang yang menancap di tanah dekat jasadnya membuat warga semakin bergidik ngeri. Pak Kades yang datang ke lokasi hanya bisa menggeleng. Ini bukan perbuatan manusia biasa. Sejak kematian Pak Warto, desa menjadi mencekam. Setiap malam terdengar suara parang yang diseret di jalan sepi. Warga yang nekat keluar malam selalu ditemukan tewas dengan luka yang sama, kepala terbelah. Nama parang mayit mulai menyebar di antara warga desa. Mereka yakin ini adalah kutukan, balas dendam dari arwah yang tidak tenang. Warga mulai mengunci diri di rumah saat malam tiba, berharap mereka tidak menjadi korban berikutnya. Namun bagi Surti, setiap kematian itu adalah satu langkah lebih dekat untuk membalas dendam kepada Juragan Damar. Ia tahu ini baru permulaan. Juragan Damar dan semua yang terlibat akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Mila turun dari bis di terminal kecil di pinggir kota. Membawa sebuah ransel besar dan koper kecil, ia menarik nafas panjang, merasakan udara yang berbeda dari kota tempat ia kuliah. Terminal itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Mila melangkah ke arah ojek yang berjajar di pinggir terminal. Seorang tukang ojek berusia parubaya mendekatinya. Mau kemana, Mbak? Tanyanya dengan sopan. Ke desa Ulung Jati, Pak. Bisa antar? Jawab Mila dengan senyuman ramah. Ulung Jati? Oh, bisa, Mbak. Ayo naik. Barangnya saya taruh di depan sini. Katanya sambil membantu meletakkan koper kecil Mila di depan jok motor. Setelah keduanya siap, motor itu melaju perlahan meninggalkan terminal. Suara knalpot tua dan deru angin yang menemani perjalanan mereka yang cukup sunyi. Ke Ulung Jati mau apa, Mbak? Tanya tukang ojek itu, mencoba mengusir sepi. Saya mau pulang, Pak. Sudah setahun gak kesana. Jawab Mila sambil tersenyum. Mau kasih kejutan ke orang tua. Tukang ojek itu mengangguk. Orang tua Mbak siapa? Mungkin saya kenal. Oh, bapak saya Juragan Damar dan ibu saya Bu Mirna. Jawab Mila santai. Tukang ojek itu tiba-tiba menoleh cepat, matanya membesar. Juragan Damar? Wah, jadi Mbak ini anaknya Juragan Damar yang punya banyak sawah dan tanah di Wulung Jati itu? Mila tertawa kecil. Iya, Pak, tapi santai saja, nggak usah formal begitulah. Wajah tukang ojek itu berubah penuh hormat. Namun Mila segera melanjutkan. Saya ini biasa saja, Pak, sama seperti orang lain. Jadi nggak perlu terlalu berlebihan.
Tukang ojek itu mengangguk meski masih tampak canggung. Perjalanan berlanjut dan mereka melewati hamparan sawah serta hutan kecil yang memisahkan desa-desa. Mila memandang keluar, menikmati pemandangan yang sudah lama tidak ia lihat. Namun rasa rindu itu terganggu ketika tukang ojek tiba-tiba berbicara. Desa Wulung Jati sekarang sedang gak seperti dulu, Mbak. Mila menoleh. Maksudnya, Pak? Tukang ojek tampak ragu sejenak, seperti tidak sengaja mengucapkan sesuatu. Maaf Mbak, nggak ada apa-apa kok. Namun Mila curiga. Pak, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Wulung Jati. Setelah didesak, tukang ojek itu akhirnya menghela nafas berat. Desa Wulung Jati sekarang sedang dalam teror, Mbak. Teror dari parang mayit. Parang mayit? Mila mengernyit, tidak percaya. Tukang ojek melanjutkan. Suaranya berbisik. Katanya itu arwah gentayangan yang membawa parang. Tiap malam siapapun yang keluar rumah bakal ditemukan tewas dengan kepala terbelah keesokan harinya. Mila merinding mendengar cerita itu, tapi ia mencoba menyangkal. Itu mungkin cuma cerita orang kampung saja, Pak. Desas-desus. Semua orang desa takut, Mbak. Saya sendiri gak berani masuk Wulung Jati kalau malam. Tukang ojek menjawab serius. Perjalanan mereka pun berlanjut dalam keheningan sampai akhirnya gerbang besar desa Wulung Jati terlihat di kejauhan. Setibanya di gerbang desa, Mila turun dari motor. Ia mengeluarkan uang lebih untuk membayar jasa tukang ojek itu. Ini Pak, terima kasih sudah mengantar. Tukang ojek itu menggeleng cepat. Wah, kebanyakan ini Mbak. Tidak apa-apa Pak, anggap saja untuk membeli kopi. Hati-hati di jalan ya, kata Mila sambil tersenyum. Setelah tukang ojek pergi, Mila menghirup dalam-dalam udara desa yang segar. Mencoba melupakan cerita menyeramkan tadi, ia memutuskan berjalan kaki menuju rumahnya, menikmati suasana desa yang ia rindukan. Beberapa warga yang sedang berkumpul menegur Mila dengan ramah. Mbak Mila, sudah lama gak kelihatan, kapan pulang? Mila membalas dengan senyuman lembut. Baru hari ini Bu, lagi libur semester. Di tengah perjalanan ia melihat rumah besar keluarganya dari kejauhan. Senyuman hangat muncul di wajahnya. Akhirnya Mila tiba di perkarangan rumahnya. Ia ingin mengejutkan keluarganya. Jadi ia sengaja tidak mengucapkan salam. Namun saat mendekati pintu, ia mendengar suara ayahnya berbicara. Roni, Joko, kita harus segera cari cara untuk mengakhiri ini. Aku tidak ingin warga sampai tahu arwah Gunawan meneror desa akibat perbuatan kita. Mila berhenti di tempatnya, mendengarkan lebih seksama. Lalu apa yang juragan inginkan? Apa perlu kita panggilkan dukun untuk melenyapkan setan itu? Kata suara lain, yang Mila kenali sebagai Roni, salah satu anak buah ayahnya. Nama Pak Gunawan dan parang mayit membuat dada Mila berdebar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin ini ada hubungannya dengan cerita dari tukang ojek tadi? Mila terdiam hingga tanpa sengaja menyenggol kursi kecil di dekat pintu. Suara kayu yang berderit membuat semua orang di dalam ruangan terdiam. Siapa di sana? Suara juragan Damar terdengar waspada. Sejenak mereka saling tatap, raut wajahnya mengeras, lalu segera menghampiri untuk memeriksanya. Saat pintu dibuka, Mila berdiri di depan mereka, mencoba memasang senyum lebar. Ya ketahuan deh. Juragan Damar terkejut, lalu senyumnya mengembang. Mila, anak kesayangan ayah, pulang juga. Ia segera mendekati Mila, memeluknya erat. Mila tersenyum, meski pikirannya masih terguncang oleh percakapan yang ia dengar tadi. Ada rahasia besar di balik kampung halamannya ini. Juragan Damar segera menyambut Mila dengan senyum lebar, mengambil koper kecil yang dibawanya. Ayo masuk, kamu pasti capek habis perjalanan jauh, katanya sambil mempersilahkan Mila melangkah ke dalam rumah. Mila masuk ke ruang tamu yang penuh kenangan masa kecilnya. Udara desa yang sejuk bercampur aroma kayu di rumah itu menyambutnya. Tidak lama Bu Mirna muncul dari dapur dengan wajah penuh kehangatan. Mila, kamu kok pulang gak ngomong-ngomong sih nak? Katanya sambil membuka tangannya lebar-lebar. Sengaja Bu, mau bikin kejutan. Mila tersenyum, lalu memeluk ibunya erat. Kangen sekali sama ibu. Ya ampun, kamu kok kurusan Mila? Ibu masak makanan kesukaanmu malam ini ya, ujar Bu Mirna dengan semangat. Sementara itu Juragan Damar melirik ke arah Roni dan Joko, lalu memberi isyarat halus. Roni, Joko, kalian pulang dulu.
Kita lanjutkan pembicaraan tadi lain kali, katanya dengan suara rendah namun tegas. Kedua anak buahnya mengangguk dan segera keluar melalui pintu samping. Malam itu Bu Mirna sibuk di dapur menyiapkan hidangan favorit Mila, sementara bapak dan anak itu duduk di ruang tamu berbincang ringan. Ketika makanan siap, mereka bertiga berkumpul di meja makan, menikmati masakan Bu Mirna. Kuliahmu bagaimana, nak? Apa nggak terlalu berat? Tanya Juragan Damar sambil menyendok sayur ke piringnya. Alhamdulillah baik ya. Memang tugasnya banyak, tapi seru juga. Aku ikut organisasi kampus, jadi sering sibuk di luar jam kuliah. Jawab Mila sambil tersenyum. Bu Mirna ikut menyaut. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu khawatir kamu terlalu capek. Mila mengangguk sambil tertawa kecil. Iya Bu, aku selalu jaga kok. Lagi pula aku sudah terbiasa sekarang. Bagus kalau begitu. Kalau ada apa-apa langsung kasih tahu bapak atau ibu ya. Jangan sungkan. Siap ya, saut Mila dengan nada ceria. Namun suasana makan malam yang hangat itu sedikit berubah ketika Mila mengajukan pertanyaan. Tadi di perjalanan tukang ojek cerita sesuatu tentang desa ini ya, Bu. Ucap Mila menatap bergantian pada orang tuanya. Juragan Damar dan Bu Mirna saling melirik. Ekspresi mereka berubah waspada. Mila memperhatikan perubahan itu dan melanjutkan. Katanya desa Wulung Jati sedang diteror oleh yang namanya parang mayit. Apa itu benar, Bu? Ruangan menjadi hening beberapa detik. Hanya suara sendok yang bersentuhan dengan piring terdengar. Mila menatap kedua orang tuanya dengan bingung. Ada apa? Kok malah diam saja? Tanya Mila, mencoba memecah keheningan. Juragan Damar akhirnya bersuara. Itu cuma omongan orang, Mila. Jangan terlalu didengar. Ayah ini sering keluar malam. Buktinya gak pernah didatangi apa-apa. Bu Mirna mengangguk cepat, menambahkan. Iya nak, orang-orang desa suka membesar-besarkan cerita. Jangan dipikirkan, kamu di rumah ini aman kok. Mila menatap mereka ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, kalau ayah dan ibu bilang begitu, saya percaya. Juragan Damar tersenyum, mencoba mengalihkan suasana. Sudah malam, kamu pasti capek. Besok bapak ajak keliling perkebunan kita. Kamu pasti suka lihat perubahan yang ada. Mila tersenyum lelah. Iya ya, aku istirahat dulu ya. Iya Nduk, tidur yang nyenyak. Kalau butuh cemilan atau apa di dapur sudah ibu siapkan. Mila mengangguk lalu segera menuju kamar lamanya di ujung rumah. Ia mendorong pintu kayu yang berderit pelan, lalu melihat ruangan itu masih sama seperti setahun yang lalu. Perjalanan panjang yang melelahkan membuatnya seketika merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Namun pikirannya tidak bisa sepenuhnya tenang. Cerita tentang parang mayit tadi terus terngiang. Mungkin itu benar cuma desas-desus. Gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan. Pagi itu langit desa Wulung Jati tampak cerah. Mila berdiri di depan rumah, memandangi ayahnya yang tengah memeriksa kondisi jeep hitam kebanggaannya. Kendaraan itu masih tampak kokoh meski jelas sudah termakan usia. Suara mesin yang bergetar pelan menandakan kendaraan itu siap membawa mereka berkeliling desa. Siap Mila? Tanya Juragan Damar sambil memutar kunci kontak. Mila mengangguk sambil tersenyum. Siap ya, aku penasaran lihat ladang dan kebun kita sekarang. Juragan Damar tersenyum bangga. Kamu pasti akan terkejut. Perkebunan kita sudah jauh lebih maju dibanding setahun lalu. Mereka mulai berkeliling desa. Jalanan tanah berdebu sedikit berguncang di bawah roda jeep hitam itu. Di sepanjang jalan, para warga menyapa dengan ramah. Beberapa bahkan melambaikan tangan dengan penuh hormat. Selamat pagi Juragan, selamat pagi Nona Mila. Seru seorang petani tua dengan senyum lebar. Mila membalas sapaan itu dengan hangat, meski ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit aneh. Juragan Damar tampak lebih ramah dari biasanya. Dulu ia jarang sekali membalas sapaan warga desa. Ya, tadi itu siapa sih? Tanya Mila ketika mereka melewati seorang petani yang melambai dengan semangat. Oh, itu Pak Rahmat. Dia yang mengelola kebun kacang di pinggiran desa. Jawab Juragan Damar santai. Mila mengangguk kecil, lalu kembali menikmati pemandangan desa yang terasa begitu akrab, namun sekaligus asing baginya. Namun saat mereka mendekati pinggiran desa, perhatian Mila tertuju pada sebuah rumah di tepi jalan.
Rumah itu sederhana, hampir lusuh, catnya sudah mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi ilalang yang tumbuh liar. Di depan rumah duduk seorang wanita muda. Ia melamun, memandangi tanah di bawahnya tanpa ekspresi. "Itu Surti kan?" Mila menunjuk. Ingatannya langsung tertuju pada masa kecilnya. "Teman kecilku dulu." Juragan Damar melirik ke arah rumah itu sekilas. Wajahnya seketika berubah, tampak tegang. "Iya, itu Surti." Mila mengamati Surti lebih seksama. Gadis itu tampak sangat berbeda dari yang ia ingat. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh gurat kelelahan. Ketika jeep mereka mendekat, Surti menoleh. Tatapannya tajam, seperti menembus dada Mila. Mila tersentak. Surti berdiri, lalu tanpa berkata apa-apa ia masuk ke dalam rumah, membiarkan pintunya tertutup pelan di belakangnya. "Ada apa dengannya? Kenapa dia seperti itu?" tanya Mila bingung sekaligus prihatin. Juragan Damar menghela nafas panjang. Pandangannya tetap lurus ke jalanan di depannya. "Surti kehilangan kedua orang tuanya, Mila. Sejak itu hidupnya berubah." "Kehilangan? Bagaimana bisa ya? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Mila lagi. Suaranya penuh simpati. "Bapaknya dibunuh dan ibunya meninggal karena sakit tidak lama setelah itu," jawab Juragan Damar. Nadanya datar, seolah tidak ingin membahas lebih jauh. Mila menutup mulut dengan tangan, terkejut. "Kasihan sekali. Kok bisa ada orang yang tega membunuh Pak Gunawan?" "Inilah kehidupan, Mila. Kadang nasib buruk datang tanpa peringatan," ucap Juragan Damar pendek. Mila terdiam. Ia ingat betapa cerianya Surti saat mereka masih kecil. Mereka sering bermain di sawah atau berenang di sungai bersama. Kini Surti tampak seperti bayangan kelam dari masa lalu. "Nanti aku mau mampir ke rumahnya," ucap Mila pelan. "Siapa tahu dia butuh teman untuk bercerita." Juragan Damar tersentak. Wajahnya yang biasanya tenang berubah tegang. Ia menoleh cepat ke arah pintunya. "Jangan dekati dia, Mila," ujar Juragan Damar dengan nada tajam. Wajahnya cemas. "Kenapa? Surti itu temanku. Aku cuma ingin..." "Dia bukan Surti yang kamu kenal dulu. Sejak kematian orang tuanya dia berubah. Dia kehilangan akal. Siapapun yang mendekatinya, dia serang dengan parang." Mila terhenyak. "Parang?" Juragan Damar mengangguk pelan. Tatapannya gelap. "Iya, banyak warga yang sudah jadi korban. Mereka hanya ingin membantu, tapi malah diserang. Lebih baik kamu menjauhinya." Mila tidak menjawab. Pikirannya bergulat antara rasa takut dan simpati yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada Surti? Ketegangan itu menemani perjalanan mereka hingga kembali ke rumah. Mila tidak lagi berbicara sepanjang jalan, namun di dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak akan bisa mengabaikan Surti begitu saja. Jam dinding berdetak perlahan di tengah kesunyian malam. Mila terlelap dalam tidurnya setelah makan malam bersama keluarganya. Namun tepat tengah malam, ia terbangun dengan tiba-tiba. Tenggorokannya kering. Serasa ada bara api yang membakar. Ia meraba meja kecil di samping tempat tidur, berharap menemukan air. Dengan enggan ia bangkit dari ranjang, langkahnya pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Suasana rumah begitu sunyi, hanya desau angin malam terdengar samar di luar. Mila menuju dapur dalam gelap, matanya masih setengah terpejam. Teko air di atas meja kayu tua menyelamatkannya. Rasa lega mulai mengalir di tenggorokannya. Namun ketika Mila hendak kembali ke kamar, langkahnya terhenti. Telinganya menangkap suara aneh dari luar rumah. Itu suara besi, seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah. Suara itu terdengar jelas, berasal dari jalanan desa di depan rumah. "Suara apa itu?" gumam Mila, pelan namun cukup untuk menggema di dalam kepalanya. Penasaran, ia berjalan perlahan ke ruang tamu. Tirai tipis di jendela bergoyang lembut tertiup angin. Mila mendekat, mengintip dari balik kain yang sudah mulai lusuh warnanya. Matanya menelisik ke segala arah. Tidak ada apa-apa di sana, hanya keheningan malam dan angin yang menggoyahkan pepohonan. Namun saat melirik ke arah lantai teras rumah, nampak bercak merah yang mengotori lantai. Bau anyir samar tercium. "Itu darah atau apa ya?" gumam Mila. Penasaran, Mila segera keluar rumah. Bau anyir dan tanah merah seketika menyambutnya, membuat Mila seketika mengelus tengkuknya. Dirinya takut, namun rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Ia mendekati bercak itu, lalu berjongkok untuk memastikannya.
Mila tertegun saat melihat bercak darah yang terlihat masih baru. Namun anehnya lagi, ada serpihan tanah merah yang berceceran bersama darah itu. Mila celingukan mencari dari mana asal darah dan tanah merah ini, namun hanya keheningan yang ia temukan. Bulu kuduknya kembali meremang, pikiran negatif mulai menghantuinya. Cepat-cepat Mila segera masuk ke dalam rumah. Ia memutuskan untuk tidur kembali dengan memaku pikiran kalau itu hanya darah hewan. Saat pagi tiba, Mila kembali memastikan apa yang ia lihat. Namun anehnya, tidak ada bercak apapun di sana. Ibunya yang saat itu baru pulang dari warung merasa heran dengan Mila. "Kamu nyari apa, Nak?" ucap Bu Mirna. "Ibu tadi membersihkan teras rumah atau enggak?" "Maksud kamu?" tanya Bu Mirna penasaran. "Semalam aku lihat ada bercak darah dan tanah merah, Bu," jelas Mila. "Bangun tidur ibu langsung ke warung, Nak. Belum sempat membersihkan lantai." Mila bingung apa yang terjadi padanya. Ia sadar kalau semalam bukan mimpi, tapi kenapa darah dan tanah itu menghilang. Sedangkan Bu Mirna sendiri belum membersihkan teras rumah. "Nah, bantu ibu masak yuk. Sudah lama ibu tidak masak bareng kamu," pinta Bu Mirna. Mila hanya mengangguk, masih tidak percaya dengan keanehan yang ia alami. Bu Mirna yang melihat keanehan pada Mila segera menggandeng tangannya menuju dapur. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat sebuah bayangan bergerak perlahan dari kejauhan. Sosok itu menyeret sesuatu di tanah. Mila memincingkan mata, mencoba memastikan. Detik berikutnya tubuhnya membeku. Sosok itu memegang sebuah parang besar dan kepalanya tidak seperti kepala manusia. Retakan besar membelah bagian tengah kepalanya, memancarkan cahaya merah samar dari dalamnya. Mila mengucek matanya, berharap itu hanya bayangan. Namun ketika ia menatap lagi, sosok itu sudah tidak ada di tempatnya. Jantung Mila berdegup kencang. Kemana dia? Ketika ia hendak menarik nafas panjang untuk menenangkan diri, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Sosok itu kini berdiri tepat di depan jendela. Mila terpaku. Sosok itu lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Celah di kepalanya yang terbelah menganga lebar seperti luka mengerikan. Cairan merah pekat menetes dari retakan itu, jatuh ke tanah tanpa suara. Matanya merah menyala tanpa kelopak. Kulitnya pucat dan penuh luka, seperti tubuh yang sudah lama terkubur namun dipaksa bangkit kembali. Ia membawa parang besar yang penuh karat dan bercak darah kering. Parang itu tampak berat, sehingga setiap gerakannya menghasilkan bunyi seretan logam yang memekakan. "Ah!" Mila berteriak kencang, tubuhnya limbung ke belakang, jatuh terduduk di lantai. Kedua tangannya menutup wajah berharap apa yang dilihatnya hanyalah mimpi buruk. Teriakan Mila memecah keheningan malam. Juragan Damar dan Bu Mirna segera keluar dari kamar mereka, tergesa-gesa menghampirinya. "Mila, ada apa, Nak?" seru Bu Mirna, wajahnya dipenuhi kecemasan. Mila hanya bisa menunjuk ke arah jendela, tubuhnya gemetar hebat. Ada setan di sana, dia serem sekali, Bu." Juragan Damar segera melangkah ke jendela. Dengan gerakan hati-hati ia membuka tirai lebar-lebar, mengamati jalanan di luar. Hanya kegelapan yang menyelimuti, diselingi lampu jalan yang berkedip pelan. "Mana Mila? Tidak ada apa-apa di luar," katanya sambil memeriksa sekali lagi. "Tadi ada, aku lihat jelas," ucap Mila dengan suara bergetar. "Kepalanya terbelah, matanya merah, dan dia bawa parang besar." Bu Mirna yang berdiri di sampingnya langsung menoleh ke arah Juragan Damar. Tatapan mereka bertemu penuh arti, sesuatu yang tidak mereka ungkapkan. Juragan Damar berdehem lalu berkata dengan suara menenangkan, "Mungkin kamu cuma kecapean, Mila. Perjalanan jauh ditambah pikiran lelah bisa bikin kita melihat hal yang aneh-aneh." Bu Mirna mengangguk cepat, mencoba mendukung pernyataan itu. "Iya, Nak, tidak ada apa-apa. Ayo, kamu tidur lagi. Ibu temani supaya kamu lebih tenang." Mila ragu, tapi akhirnya mengangguk. Tubuhnya masih gemetar ketika Bu Mirna membimbingnya kembali ke kamar. Dengan lembut ibunya membelai rambut Mila, mencoba menenangkan hingga ia kembali terlelap. Namun di ruang tamu Juragan Damar masih berdiri mematung di depan jendela. Pandangannya lurus ke jalanan desa yang kosong, ekspresinya tegang, nafasnya berat. Dia tahu apa yang dilihat Mila bukan sekedar imajinasi. Sosok itu benar-benar ada dan kini ia semakin dekat.
Mila duduk di meja makan bersama Juragan Damar dan Bu Mirna. Sarapan pagi tersaji sederhana, namun kehangatan keluarga terasa dalam setiap suapan. Meski demikian, Mila terlihat gelisah. Pikirannya terus dihantui oleh sosok menyeramkan yang ia lihat semalam. Kepala terbelah, tatapan merah menyala, dan denting parang yang menyeret tanah. "Sudahlah nak," ujar Bu Mirna dengan suara lembut, mencoba menenangkan. "Mungkin itu cuma mimpi buruk, kamu pasti terlalu lelah." Juragan Damar mengangguk sambil menyendok nasi ke piringnya. "Iya, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik santai saja hari ini di rumah." Mila tersenyum tipis, sekedar menenangkan orang tuanya, namun dalam hatinya rasa penasaran dan ngeri terus menggelayut. Seusai sarapan, ia meminta izin untuk berjalan-jalan ke sungai desa, tempat favoritnya sejak kecil. "Mungkin aku butuh suasana tenang," katanya sambil mengangkat bahu. Juragan Damar dan Bu Mirna saling berpandangan, raut wajah mereka berubah sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Hati-hati di jalan ya nak, jangan terlalu lama di luar." Mila mengangguk dan segera melangkah keluar rumah. Jalan menuju sungai terasa begitu akrab. Gemericik air mulai terdengar ketika ia mendekati tepi sungai yang jernih, dikelilingi pepohonan rindang. Mila duduk di atas batu besar membiarkan kakinya menggantung di atas air yang dingin. Bayangan masa kecilnya bersama teman-teman bermain di sungai itu perlahan muncul. Suara tawa riang, percikan air dan kebahagiaan yang dulu begitu sederhana memenuhi pikirannya. Namun di balik kenangan itu, rasa cemas dari kejadian semalam masih membayangi. "Mila, ini kamu kan?" Suara itu memecah lamunan. Mila menoleh dan melihat seorang pria berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya tampak familiar, namun Mila tidak segera mengenalinya. "Maaf, kamu siapa ya?" tanya Mila, alisnya terangkat. Pria itu tertawa kecil, senyumnya ramah. "Wah, masa kamu lupa? Aku Jaka. Kita teman SD dulu, ingat gak yang suka ngumpetin sepatu bu guru di laci meja?" Mila terdiam sejenak. Kenangan itu perlahan muncul di benaknya dan ia tertawa kecil. "Oh ya ampun, kamu yang bikin satu kelas kena marah waktu itu." Jaka tersenyum lebar. "Nah itu dia, akhirnya kamu ingat juga. Kamu gak banyak berubah, masih cantik seperti dulu." Mila menggeleng sambil tersenyum. "Dan kamu sekarang beda banget. Dulu kecil, kurus, sekarang lihat ini," katanya menunjuk tubuh Jaka yang kini kekar. Jaka terkekeh. "Kerja keras, Mil. Aku bantu bapak di gudang waktu di kota, angkat barang tiap hari, tapi sekarang aku balik lagi ke desa." "Loh, kenapa balik? Bukannya enak kerja di kota?" "Suasana kota gak cocok buat aku, rasanya gak seperti rumah," jawab Jaka sambil duduk di samping Mila, membenamkan kakinya ke air sungai. Mereka terdiam sejenak, menikmati suara gemercik air. Namun Jaka akhirnya memecah keheningan. "Ngapain sendirian di sini? Lagi cari ketenangan ya?" "Iya," jawab Mila, mengangguk pelan. "Di kota semuanya terlalu sibuk dan bising. Kadang aku rindu suasana desa yang tenang." Jaka mengangguk setuju. "Desa ini memang damai, tapi akhir-akhir ini ada yang berubah." Mila menoleh, alisnya mengernyit. "Berubah? Maksudnya apa?" Jaka ragu-ragu sejenak, lalu menatap Mila dengan sorot serius. "Aku yakin kamu sudah dengar soal itu kan, parang mayit." Pernyataan itu membuat Mila tersentak. Ia menatap Jaka dengan tatapan penuh tanya. "Kamu tahu soal itu?" "Aku dengar dari tukang ojek, tapi aku pikir itu cuma cerita orang-orang." Jaka menghela nafas berat. "Aku juga berharap itu cuma cerita, tapi ini nyata, Mil. Ada banyak korban. Orang-orang di desa mulai takut keluar malam. Aku sendiri gak habis pikir, kenapa ini bisa terjadi sekarang?" Mila menunduk, pikirannya kacau. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa desa yang ia cintai menyimpan misteri kelam seperti ini. "Dan ada hal lain yang lebih aneh," lanjut Jaka, nada suaranya semakin pelan. Mila mengangkat wajah, menatapnya dengan tajam. Apa maksudmu?" "Semua korban punya satu kesamaan," kata Jaka, wajahnya serius. "Kesamaan apa?" Mila semakin penasaran, namun hatinya mulai diliputi rasa takut. "Mereka semua punya hubungan langsung atau nggak langsung dengan keluargamu, Mil."
jawab Jaka lirih. Aku nggak nuduh, tapi kamu harus tahu ini. Dada Mila berdegup kencang. Kata-kata Jaka menghantamnya seperti tamparan keras. Ia memandang Jaka, matanya penuh kebingungan dan kengerian. Hubungan dengan keluargaku. Mila mengulang kata-kata itu hampir berbisik. Jaka mencoba menjelaskan agar tidak terjadi salah paham. Dari kematian Pak Warto, tengkulak yang biasa bekerja sama dengan Juragan Damar, petani yang bekerja di bawah kaki tangan Juragan Damar, mereka menjadi korban dengan kematian yang serupa. Kepala mereka terbelah akibat terkena hantaman benda tajam, namun pihak berwajib belum bisa menemukan pelakunya. Kepalanya terbelah, ucap Mila terkejut. Kondisi itu mengingatkan Mila pada sosok yang ia lihat semalam, membawa parang dan kepalanya yang terbelah. Tapi kenapa ini bisa ada hubungannya dengan keluarganya? Iya Mil, mereka tewas secara mengenaskan, balas Jaka. Mila terdiam. Perasaan takut membuat jantungnya terasa lemas, bukan hanya karena sosok yang dilihatnya semalam, namun juga karena takut kalau perkataan Jaka benar, kalau ini semua ada hubungannya dengan keluarganya. Sebenarnya sosok parang mayat itu siapa, Jaka? Kamu tahu? Tanya Mila. Meski takut, namun rasa penasaran membuatnya tidak bisa berhenti mengorek lebih dalam. Kalau dari desas-desus yang aku dengar sih, katanya itu arwah Pak Gunawan yang ingin balas dendam atas kematiannya, jawab Jaka. Mila membelalak tidak percaya dengan apa yang ia dengar itu. Maksud kamu Pak Gunawan orang tuanya Surti? Tanyanya memastikan. Iya Mil, Pak Gunawan bapaknya Surti, balas Jaka dengan anggukan kecil. Jantung Mila terasa ingin copot. Ia tahu betul sifat Pak Gunawan yang sangat ramah dengan warga. Orangnya begitu baik, tapi kenapa arwahnya gentayangan dan menyimpan dendam? Tidak mungkin jika tidak ada penyebabnya. Meski takut, Mila merasa harus mencari informasi lebih dalam lagi. Ia takut kalau keluarganya benar-benar ada sangkut pautnya dengan semua ini. Dan satu-satunya orang yang bisa menjelaskan adalah Surti itu sendiri. Jaka, kamu mau temenin aku? Tanya Mila. Temenin kemana, Mil? Aku ingin memastikan apakah benar keluargaku ada sangkutannya dengan parang mayit itu. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan, Mil? Aku ingin mencari tahu langsung dari Surti. Kamu mau bantu aku kan? Ujar Mila memohon. Jaka terdiam sejenak, berpikir, matanya menatap lurus ke depan sebelum akhirnya ia tersenyum tipis. Baiklah Mil, aku akan bantu. Kalau Surti memang satu-satunya orang yang bisa menjelaskan ini, kita harus coba bicara dengannya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera menuju rumah Surti. Desas-desus tentang perilaku aneh Surti yang sering menolak tamu bahkan menyerang siapa saja yang mendekat tidak membuat Mila mundur. Ia yakin jika mereka berbicara dengan cara yang baik, Surti pasti akan mendengarkan. Ketika mereka tiba di depan rumah Surti, suasana sunyi langsung menyelimuti. Rumah itu tampak tua, dengan dinding kusam dan halaman yang dipenuhi ilalang liar. Jendela-jendela kayunya rapat tertutup, membuat rumah itu tampak seperti ditinggalkan. Mila dan Jaka saling tatap, berbagi rasa cemas, namun juga tekad untuk melangkah maju. Mila mengetuk pintu kayu yang terlihat rapuh itu dengan perlahan. Surti, ini aku Mila, kamu ada di dalam. Pintu itu perlahan terbuka, menyisakan celah kecil. Dari dalam mata tajam Surti mengintip keluar. Tatapannya menusuk, penuh curiga. Kalian mau apa kesini? Aku tidak butuh tamu, bentaknya kasar. Mila tersentak, tapi ia berusaha tetap tenang. Aku cuma ingin ketemu Sur. Aku kangen sama kamu. Gak apa-apa kan kalau ngobrol sebentar? Namun Surti tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Ia malah semakin keras. Pergi, aku gak mau diganggu, katanya sambil menutup pintu dengan suara keras. Mila mencoba membujuk lagi, mengetuk pintu sambil memohon. Surti, tolong. Aku cuma mau bicara, gak ada maksud apa-apa. Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Rumah itu kembali sunyi, seperti tidak berpenghuni. Jaka menyentuh bau Mila, mencoba menenangkannya. Mungkin dia memang lagi gak mau diganggu, Mil. Kita coba lain waktu ya. Dengan berat hati Mila mengangguk. Mereka berdua berbalik meninggalkan rumah Surti. Namun saat mereka berjalan di jalanan kecil yang melintasi depan rumah itu, seorang pria parubaya tiba-tiba menghampiri mereka. Cari Surti ya? Tanyanya dengan nada penuh selidik. Jaka segera mengenali pria itu. Pak Hardi? Pak Hardi mengangguk, matanya bergantian menatap Jaka dan Mila.
Kalian ada perlu apa sama Surti? Mila langsung menjelaskan. Saya cuma ingin tahu tentang Surti dan keluarganya. Ada hal yang ingin saya tanyakan, tapi Surti nggak mau buka pintu. Pak Hardi memandang Mila dengan sorot penuh pertimbangan. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, kalau mau bicara soal itu jangan di sini, nggak baik. Lagi pula nggak enak kalau sampai Surti dengar. Mila dan Jaka saling pandang. Mereka mengerti maksud Pak Hardi. Tanpa banyak tanya, mereka mengikuti Pak Hardi menuju rumahnya, yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di rumah Pak Hardi, mereka duduk di ruang tamu sederhana. Pak Hardi menuangkan teh hangat untuk mereka, lalu duduk di kursi rotan di depan mereka. Jadi kalian mau tahu apa soal Surti dan keluarganya? Tanya Pak Hardi. Nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Mila menarik nafas panjang. Pak, apa benar semua kejadian ini ada hubungannya dengan keluargaku? Jaka bilang, korban-korban parang mayit punya kaitan dengan keluarga saya. Dan soal Pak Gunawan, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Hardi menghela nafas panjang, wajahnya tampak lelah. Ini cerita panjang. Tapi kalau kalian benar-benar ingin tahu, saya akan ceritakan. Mila dan Jaka menatap Pak Hardi dengan penuh perhatian. Mereka tahu jawaban yang akan mereka dengar mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan. Semua ini dimulai sejak kematian Pak Gunawan, ujar Pak Hardi akhirnya. Suaranya rendah dan penuh beban. Pak Hardi memulai ceritanya dengan nada pelan, seperti mencoba menata kembali kenangan kelam yang ingin ia lupakan. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah orang pertama yang menemukan jasad Pak Gunawan di ladangnya sendiri. Saat itu ia bersama Pak Gunawan sedang berjaga malam, mengamankan hasil panen dari kemungkinan pencurian. Ladang yang luas dan sepi membuat malam terasa begitu panjang. Namun tidak ada yang menyangka malam itu menjadi saksi peristiwa tragis. Jasad Pak Gunawan ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Kepalanya terluka parah dengan parang yang selalu ia bawa tertancap di kepalanya. Tubuhnya tergeletak di tanah dengan bersimbah darah. Pak Hardi ingat betul bagaimana parahnya kondisi Pak Gunawan saat itu. Kematian Pak Gunawan meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, terutama bagi Surti dan ibunya, Bu Nur. Surti yang kala itu masih muda harus menghadapi tekanan hidup yang tidak terbayangkan. Pak Hardi juga membantu keluarga itu semampunya, terutama saat Bu Nur jatuh sakit, tidak lama setelah kejadian tersebut. Namun bantuan Pak Hardi terbatas. Ketiadaan biaya membuat Surti tidak bisa membawa ibunya ke rumah sakit besar dan hanya bergantung pada pengobatan seadanya di puskesmas terdekat. Dalam kondisi itu, Surti tidak punya pilihan lain selain menjual tanah peninggalan Pak Gunawan. Tanah yang sejak lama diincar oleh Juragan Damar. Uang dari hasil penjualan tanah digunakan untuk membawa Bu Nur ke rumah sakit yang lebih baik. Tapi sayangnya ketika dana terkumpul dan Bu Nur akhirnya bisa dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, semuanya sudah terlambat. Penyakit yang diderita Bu Nur sudah terlalu parah dan ia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah tanpa sempat mendapatkan perawatan yang lebih baik. Mila merasa dadanya sesak mendengar cerita itu. Surti pasti sangat terpukul. Pak Hardi mengangguk. Benar nak, kehilangan Pak Gunawan dan Bu Nur membuat Surti berubah. Dia jadi lebih tertutup, jarang keluar rumah. Kalau ada yang mencoba mendekatinya, dia langsung marah atau mengusir mereka. Saya paham, mungkin itu caranya melindungi diri dari rasa sakit. Mila menunduk, merasakan rasa bersalah yang tidak bisa dia ungkapkan. Ia tidak menyangka bahwa Surti harus melalui penderitaan yang begitu berat. Tapi Pak, Mila akhirnya bertanya, suaranya penuh keraguan. Mengenai parang mayit, apakah benar itu arwah Pak Gunawan yang ingin balas dendam? Pak Hardi terdiam sejenak sebelum menjawab. Saya tidak tahu nak. Pak Gunawan bukanlah orang yang pendendam. Semasa hidup, dia dikenal sebagai orang yang baik dan tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Tapi kenapa? Mila tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Saya juga tidak paham nak, lanjut Pak Hardi. Yang saya tahu, semua korban yang meninggal itu punya satu kesamaan. Mereka semua punya hubungan dengan Juragan Damar, langsung atau tidak langsung. Ucapan itu membuat jantung Mila berdegup kencang. Ia menelan ludah, pikirannya langsung melayang pada sosok ayahnya, Juragan Damar. Ada apa dengan ayahku? Bisik Mila hampir tidak terdengar.
Pak Hardi menatap Mila dengan wajah penuh simpati. Saya tidak tahu menahu tentang itu, Nak. Tapi kalau memang ada hubungannya, saya yakin ada alasan yang lebih besar di balik ini semua. Jaka yang dari tadi diam akhirnya bersuara. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Kami ingin menghentikan ini semua, tapi kami bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Hardi menggeleng pelan. Saya juga tidak tahu, Nak. Tapi kalau kalian ingin mencari jawabannya, kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian menjadi korban berikutnya. Mila menatap Jaka, matanya penuh kekhawatiran. Namun di balik rasa takut itu ada tekad yang semakin kuat. Aku harus tahu, Jaka. Kalau ini ada hubungannya dengan keluargaku, aku tidak bisa diam saja. Jaka mengangguk. Aku akan tetap membantumu, Mila, apapun yang terjadi. Namun di dalam hati mereka berdua ada perasaan mencekam. Mereka tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh bukanlah jalan yang mudah atau aman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.